Bu Eva, kangen banget. Bu, Ini Bu Bidan, istri saya mau ikut KB. iya Bu, jadi saya habis lahiran ceritanya kurang lebih 42 hari yang lalu. Lahirannya sih normal, semuanya normal. Terus sekarang saya pengen KB, tapi bingung masih mau KB yang mana, maunya KB yang kira-kira jangka panjang kayak gitu Bu. Jelaskan beberapa pilihan KB yang mungkin sesuai dengan ibu, nggih. Ini untuk yang jangka panjang sesuai dengan kondisi ibu baru melahirkan sekitar 6 minggu, nggih. Sudah pernah men atau belum, Bu? Belum? Sedang menyusui atau tidak? Iya. Sedang menyusui. Jadi sesuai dengan produk Klop, nggih. Jadi jenis kontrasepsi yang bisa ibu pilih itu untuk jangka pendeknya yaitu pil dengan suntik, progestin, nggih. Terus untuk yang jangka panjangnya ibu bisa memilih implan, nggih, atau susuk. Terus yang kedua itu AKDR atau jenis kontrasepsi dalam rahim. Nah, ini contohnya ibu barangnya ya. Ini adalah jenis kontrasepsi susuk atau kontrasepsi bawah kulit, nggih. Yang lebih terkenal susuk ini berlaku untuk 3 tahun. Nanti dipasang di lengan kiri atas di bawah kulit ibu. Nanti ada sedikit pembedahan, tapi nanti juga kita mengantisipasi untuk menangani rasa sakit, ibu diberikan obat anti nyeri. Terus untuk yang kedua yaitu ini adalah kontrasepsi dalam rahim ibu. Ini berlaku untuk efektivitasnya ini berlaku untuk 10 tahun dipasang di dalam rahim. Nanti dengan keahlian tenaga kesehatan nanti bisa dipasang kayak gitu Bu. Nah ibu dengan dua penjelasan ini kira-kira ibu mau memilih apa? Mau memilih yang 10 tahun atau mau memilih yang 3 tahun? Yang di bawah kulit atau yang di dalam rahim? Ayo Bang. Ya, monggo ibune yang paling yang paling enak, paling efektif monggo. Itu kalau susuk itu sakit nggak ya Bu? Saya takut. Baik ibu, kita akan jelaskan lebih rinci mengenai tentang susuk, nggih. Susuk itu terdiri dari 2 kapsul ibu. Ini di dalamnya ada kapsulnya ya. Kapsulnya itu lunak, tidak mengganggu aktivitas ibu dalam bekerja sehari-hari. Itu nanti dipasang di bawah kulit lengan kiri atas, nggih. Nah ini nanti efektif untuk 3 tahun. Kemudian ini cara kerjanya itu mempengaruhi pola menstruasi, nggih. Terus tidak melindungi dari IMS atau penyakit seksual menular, nggih. Terus untuk yang keadaan-keadaan tertentu ibu, nggih, sebagian besar wanita itu bisa menggunakan susuk ibu. Apalagi itu dengan kondisi baru saja melahirkan dan sedang menyusui, nggih. ASI eksklusif, nggih ibu, nggih. Nggih. Jadi untuk yang tidak boleh memakai itu adalah ibu menyusui kurang dari 6 minggu, terus ibu dengan kemungkinan hamil atau ibu dengan mengalami gangguan kesehatan yang serius. Misalnya ada riwayat kanker, ada nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada. Terus penyakit kuning, pernah nggak ibu? Nggak pernah juga. Nggak pernah. Terus sedang mengkonsumsi obat TBC? Enggak. Tidak. Mungkin ada perdarahan dari vagina yang tidak diketahui sebabnya? Enggak ada sih. Nggak ada. Berarti ibu dalam kondisi sehat, nggih. Jadi bisa menggunakan alat kontrasepsi ini. Terus gejala atau efek samping yang ringan nih Bu untuk umum terjadinya pada pemasangan akseptor KB susuk ini yaitu adanya bercak haid ringan. Ini gejala yang umum, jadi tidak masuk ke maksudnya menimbulkan kecemasan atau apa. Ini adalah gejala yang wajar saja pada akseptor KB susuk. Kemudian haidnya menjadi tidak teratur, nggih. Terus atau mungkin ibu tidak mendapatkan haid sama sekali, itu adalah gejala yang wajar. Tapi juga ada juga yang mengeluh kadang mengalami sakit kepala, terus mengalami pusing, payudara membesar, gelisah, mual muntah, itu kayak gitu, okay? Tapi itu juga gejala yang bisa ditangani, okay? Terus untuk cara pemasangannya nih ibu nih, nah ini cara pemasangannya. Jadi pemasangannya itu karena kita menggunakan
alat ini yaitu menggunakan pembedahan sedikit, ini lukanya itu kecil Bu, jadi tidak perlu dengan penjahitan ya. Jadi ibu sebelum dipasang alat ini, ibu akan disuntik anti nyeri dulu Bu. Jadi nanti nggak terasa dipasangnya? Iya, tidak terasa. Dipasang anti nyeri dulu, kemudian oleh ibu bidannya itu nanti akan dipasang dengan alat bantuan ini. Jadi insya Allah tidak terasa apa-apa. Terus biasanya pemasangannya itu prosesnya sebentar Bu, sekitar 5-10 menit. Jelas Ibu? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Belum ada. Oh ya, selama ini jelas nggih. Nah, ini ya, apabila pemasangannya itu memerlukan proses yang cepat, pencabutannya pun memerlukan waktu yang tidak begitu lama. Jadi kalau misalnya pemasangannya itu sekitar membutuhkan waktu 5-10 menit, pencabutan itu sekitar 15 menit. Nah, ibu apabila kepingin berhenti pada saat pemakaian, itu bisa berhenti kapan saja. Terus apabila mungkin ibu sudah waktunya untuk dilepas, itu bisa dilepas di tenaga kesehatan. Nanti setelah pemasangan, ibu nanti akan dipasang perban Bu, dan tidak boleh terkena air selama sekitar maksimal 5 hari. Nanti sekarang juga zamannya lebih canggih Bu, jadi ada pembalut atau penutup luka yang anti air, jadi ibu tidak usah khawatir kayak gitu nggih. Setelah 5 hari ibu boleh membuka lukanya itu, betulnya itu nggih. Udah Ibu, masih ada yang kepingin ditanyakan nggak? Iya Bu, saya ini pernah dengar itu tetangga saya katanya pernah pakai susuk. Nah itu susuknya jalan-jalan, itu bener apa enggak ya Bu? Saya jelaskan tentang mitos implan itu bisa jalan di. Implan itu punya kaki nggak Bu? Enggak ya. Enggak, iya. Jadi implan itu tidak akan bisa jalan-jalan Bu, karena implannya itu tidak punya kaki. Ini juga kapsulnya itu kapsul yang lentur. Tetapi kemungkinan ada, misalnya setelah pemasangan ibu mengalami penambahan berat badan, kemungkinan implannya menjadi lebih dalam, itulah mungkin bisa jadi Bu. Tapi tetap tenang saja, nanti ibu tetap bisa dicabut kalau misalnya dengan keadaan seperti itu. Jelas Ibu? Ya insya Allah jelas Bu. Nah, jadi ibu setelah penjelasan dari kami tentang 2 hal, ibu akan memilih kaki yang mana Ibu? Bapak? Ini yang mana ya Kak? Yang itu aja tadi. Yang susuk. Iya Bu, saya Yang mantap susuk menggunakan saja. susuk saja. Oh iya udah. Kalau kayak gitu kita persiapkan surat-suratnya gitu Ibu nggih. Iya.